Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Kairo, Mesir untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi D8. Presiden tiba di Kairo pada Selasa malam pukul 8:10 waktu Kairo. Presiden didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf. Usai tiba, Prabowo langsung menuju hotel tempat bermalam di New Administrative Capital Mesir. Kedatangan Presiden Prabowo di Kairo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT D8 yang merupakan organisasi kerjasama ekonomi antara 8 negara anggota. Dalam KTT ini Indonesia akan menerima jabatan sebagai ketua D8. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Philips J. Vermonte. Selamat siang, Mas Philip. Mas Philip, sebenarnya seberapa signifikan sih kunjungan Presiden kali ini ke Mesir untuk ekonomi kita, Mas? Ya, pertama terima kasih Mas Anggia. Jadi yang pertama, D8 ini adalah organisasi yang melibatkan 8 negara berkembang, yaitu antara lain Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dan kalau kita lihat, D8 ini hari ini menjadi penting karena dia bisa menjadi hub bagi hubungan Indonesia dengan sesama negara berkembang di Global South. Yang kedua, tujuan dari pembentukan D8 ini dulu adalah memang untuk meningkatkan perdagangan antar negara anggota dan juga kesejahteraan. Jadi ada semacam solidaritas yang hendak dibangun ketika mereka berdiri. Dan kemudian sekarang memiliki arti penting karena semua negara anggota D8 ini diprediksi akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar tidak lama dari sekarang. Sehingga tentu saja mereka semua berkepentingan untuk menguatkan kerjasama terutama di sektor perdagangan dan juga investasi serta kerjasama pembangunan. Jadi buat Indonesia ini adalah investasi dan juga perluasan, bisa berarti perluasan pasar, bisa berarti perluasan untuk kerjasama kemitraan strategis dengan negara-negara ini yang bisa bermanfaat bagi Indonesia untuk keaktifan di forum-forum yang lain. Oke, Mas Philips, ini kan negara-negara D8 ini saya lihat itu kerap bermasalah seputar urusan buruh ya Mas, tenaga kerja juga. Kita sebagai presidensi atau ketua di tahun ini, apa yang dipelopori Indonesia supaya menciptakan upah buruh dan juga lingkungan kerja yang manusiawi? Indonesia nanti baru akan menjadi ketua 2 tahun lagi, 2026. Jadi hari ini ketuanya adalah Mesir, nanti Indonesia akan mengambil alih tahun 2026 karena mereka memang KTT setiap 2 tahun sekali. Tetapi dalam konteks investasi dan perdagangan, tentu saja negara-negara ini dalam perspektif yang tadi Mas sampaikan, mungkin ada yang mengalami beberapa masalah dan tentu saja setiap negara punya kebijakan masing-masing. Dalam konteks Indonesia sudah ada banyak sekali solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan hubungan industrial antara para pekerja, para pengusaha dan juga sektor negara serta pada akhirnya masyarakat. Dalam konteks itu sebetulnya sejauh ini Indonesia karena baru akan mengambil alih masih 2 tahun lagi, yang terjadi hari ini lebih banyak membicarakan soal-soal terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan permasalahan kemiskinan. Oke. Kalau agenda untuk dua tahun lagi tentu saja dia masih dibahas dan dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia menjelang kepemimpinannya tahun 2026 nanti. Oke, Mas Philips, dalam pertemuan atau KTT ini apakah ada spesifik topik berkenaan dengan keamanan regional Mas yang juga akan dibahas? Ya, memang tentu saja kalau dalam rencana agendanya akan ada penyampaian pandangan terkait dengan konflik regional, utamanya mengenai konflik di Gaza dan semua negara anggota D8 ini adalah negara-negara yang semuanya sama pandangannya seperti Indonesia terkait dengan Palestina untuk mendesak penyelesaian solusi two state, 2 negara, dan juga penghentian kekerasan di wilayah Gaza dan Palestina,
Dan tentu saja dalam konteks itu secara bersama-sama mereka bisa menyuarakannya pada forum yang lebih besar. Tetapi dalam konteks D8 mereka semua sepakat mengenai situasi konflik regional yang sangat memprihatinkan di Palestina dan Gaza, dan pandangannya bukan kebetulan karena ini adalah negara-negara berkembang yang menolak segala bentuk penjajahan. Karena itu mereka sangat mendorong dan mendesak agar solusi penghentian kekerasan terutama di Palestina dan juga solusi dua negara agar bisa segera diselesaikan. Oke, Mas Philip, bisakah kita berharap dari pertemuan ini atau di sela-sela pertemuan KTT sudah ada disebutkan bahwa Pak Presiden akan bertemu dengan pihak Mesir begitu ya? Bisakah kita berharap dengan pertemuan ini Mesir bisa sedikit melunak untuk membuka tutup perbatasan langsung dengan Gaza gitu untuk alasan kemanusiaan? Tentu saja hal itu adalah hak prerogatif Mesir sebagai negara yang berbatasan langsung. Tetapi melalui forum ini mungkin kita bisa berharap ada pembicaraan bahwa dia akan melunak atau tidak. Tentu saja kita belum bisa mengetahuinya hari ini. Tetapi yang paling penting adalah semua platform, semua saluran untuk bisa menghentikan kekerasan di Gaza dan juga membuka ruang seluas-luasnya bagi bantuan humanitarian itu harus dilakukan gitu. Dan mudah-mudahan melalui pertemuan di D8 ini ruang-ruang untuk penyelesaian konflik di Gaza itu pintu-pintunya terbuka. Seperti kita tahu soalnya sudah menjadi sangat rumit dan tentu saja tetapi bagi negara-negara seperti Indonesia dan anggota D8 lainnya situasinya sebetulnya tidak rumit dalam pengertian yang terjadi adalah pendudukan wilayah Palestina. Tetapi tentu saja ada banyak komplikasi misalnya terkait dengan pengungsi yang mungkin negara-negara di sekitar mungkin tidak siap walaupun punya rasa solidaritas yang tinggi, tetapi mereka tentu saja punya pertimbangan-pertimbangan domestik, resources, logistik dan lain-lain yang harus bersama-sama diselesaikan. Mudah-mudahan dalam diskusi mengenai di KTT D8 ini ada usaha-usaha untuk memperluas ruang-ruang bagi ruang-ruang yang mungkin bagi penyelesaian konflik di Palestina. Oke, Mas Philip, terakhir Mas Philip, apakah ada jadwal pertemuan dengan Iran? Sejauh ini informasi yang kami terima yang akan dilakukan adalah pertemuan bilateral dengan pemerintah dengan Presiden Mesir dan juga dalam forum D8 tentu saja itu adalah forum multilateral yang informasinya belum sampai ke saya apakah akan ada sideline meeting antara Presiden Prabowo dengan pemimpin Iran. Tetapi Baik, dia akan dibicarakan dalam konteks keamanan regional itu dalam penyampaian pandangan mengenai situasi keamanan khususnya di Gaza. baik. Philips J. Vermanti, terima kasih atas penjelasan di siang hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.